Studi tentang perkembangan polifoni di gereja pada abad ke-14. Polifoni berasal dari bahasa Yunani. Poli yang berarti banyak dan foni berarti suara. Yang artinya, polifoni adalah salah satu jenis musik yang disusun berdasarkan suara banyak. Atau polifoni adalah suatu jenis musik yang melibatkan lebih dari satu garis melodi yang dimainkan atau dinyanyikan secara bersamaan. Musik polifoni lahir sejak abad ke-12 dan mencapai puncak kejayaannya pada era barok, yaitu pada abad ke-16 sampai abad ke-17. Ada 5 tahap perkembangan yang terjadi dalam musik polifoni. Yang pertama, era abad pertengahan pada tahun 500 sampai 1400. Era abad pertengahan terjadi di abad ke-5 sampai abad ke-14, yang mana pada awalnya musik gereja itu bersifat monofonik, atau musik gereja mula-mula hanya memiliki satu garis melodi. Namun, pada abad ke-9 hingga abad ke-13, banyak komposer mulai menambahkan garis melodi kedua yang bergerak paralel dengan melodi asli. Hal ini disebut organum, atau garis melodi kedua yang biasanya bergerak dalam interval yang tetap dari melodi utama, dan seringkali terdapat pada interval keempat atau kelima. Terlebih, di abad ke-12, komposer seperti Leonin dan Perotin di Katedral Notre Dame mulai menulis musik dengan beberapa bagian vokal independen dan memperluas musik polifoni menjadi musik yang lebih kompleks. Yang kedua, era Renaissance pada tahun 1400 sampai 1600. Era Renaissance terjadi pada abad ke-14 sampai abad ke-16. Di era Renaissance ini, musik polifoni mendominasi komposisi musik Eropa, yang mana musik polifoni menjadi lebih seimbang, di mana setiap suara memiliki peran yang setara dalam karya musik. Dan di era ini, komposer seperti Josquin des Prez dan Giovanni Pierluigi de Palestrina menjadi komposer yang sangat terkenal dalam karya musik polifoni. Yang ketiga, era barok pada tahun 1600 sampai 1750. Era barok ini terjadi pada abad ke-16 sampai abad ke-17. Di era barok, polifoni semakin berkembang. Walaupun pada era ini musik polifoni dibarengi dengan gaya homofoni, atau di mana ada satu melodi utama dengan iringan harmoni. Dan di era barok inilah musik polifoni mencapai puncak kejayaannya. Dan yang membawa musik polifoni ini mencapai puncak kejayaannya adalah seorang komposer barok yang bernama Johann Sebastian Bach. Dengan ciptaan karya Johann seperti bentuk musik fugue, dan fugue sendiri adalah bentuk musik polifoni yang sangat kompleks, di mana sebuah tema diperkenalkan oleh satu suara dan diikuti oleh suara lainnya dengan variasi. Yang keempat, era klasik dan romantik pada tahun 1750 sampai 1900. Era klasik terjadi pada abad ke-17 sampai abad ke-19. Di era ini, musik polifoni mulai berkurang popularitasnya, dan musik polifoni di era ini digantikan oleh musik homofoni, yang mana musik homofoni ini lebih sederhana dan harmonis. Tetapi musik polifoni sendiri tetap digunakan dalam musik kamar dan dalam simfoni. Dan musik polifoni juga di era klasik ini tetap diciptakan, terlebih dalam karya fugue dan perkembangan tema dalam musik simfoni. Dan polifoni sendiri lebih sering digunakan untuk menambah kompleksitas dan emosi dalam komposisi.
Yang kelima, musik modern dan kontemporer. Musik modern dan kontemporer ini muncul pada abad ke-20. Dan pada abad ke-20, teknik polifoni muncul dalam berbagai genre. Komposer musik seperti Igor Stravinsky dan Bela Bartok menggunakan teknik polifoni dalam musiknya untuk menambah kedalaman dan tekstur dalam musiknya. Dan teknik polifoni juga digunakan dalam berbagai genre populer, termasuk musik jazz dan musik rock progresif. Pengaruh musik polifoni pada liturgi dan kehidupan gereja. Yang pertama, musik polifoni membantu mempersiapkan hati jemaat untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, menumbuhkan iman jemaat kepada Tuhan. Yang ketiga, musik polifoni mencerminkan misteri iman kepada Tuhan. Yang keempat, musik polifoni juga menjadi sarana komunikasi jemaat kepada Tuhan. Yang kelima, musik polifoni membantu jemaat merefleksikan kehidupannya. Dan yang terakhir, musik polifoni melayankan ibadah dengan pantas dan memiliki suatu mutu yang tinggi. Ciri-ciri musik polifoni. Yang pertama, musik polifoni terdiri dari 2 atau lebih baris melodi yang berdiri sendiri. Yang kedua, ritme dari setiap musik polifoni ini memiliki melodi yang berbeda, namun melodi yang berbeda inilah yang saling melengkapi secara harmonis. Yang ketiga, hubungan antara suara-suara yang saling bergantung secara harmonis namun independen dalam ritme dan kontur. Dan yang terakhir, praktik umum dalam musik polifoni di mana satu suara menggunakan melodi yang lain. Ciri-ciri musik gereja modern. Yang pertama, musik gereja modern menggunakan alat musik modern dalam musiknya, seperti keyboard, gitar, drum, trompet, dan lain-lain. Dan yang kedua, musik gereja modern mengiringi proses ibadah dan acara gereja. Yang bisa saya ambil, bahwasanya perbedaan dari musik polifoni dan musik gereja modern adalah, yang pertama, jika musik polifoni memiliki 2 atau lebih baris melodi yang berdiri sendiri, tetapi jika musik gereja modern hanya memiliki 1 baris melodi. Dan yang kedua, jika musik polifoni biasanya menggunakan alat musik piano klasik saja untuk mengiringi musik polifoni, tetapi jika musik gereja modern menggunakan berbagai alat musik modern seperti keyboard, gitar, drum, trompet, dan lain-lain untuk mengiringi musik gereja modern. Dan setelah ini saya akan menampilkan video tentang musik polifoni dan nyanyian polifoni. Here we go. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Morning bells are ringing, morning bells are ringing. Brother John, Brother John. Morning bells are ringing, morning bells are ringing. Brother John, Brother John. Morning bells are ringing, morning bells are ringing. Brother John, Brother John. Morning bells are ringing, morning bells are ringing. Ding dong ding, ding dong ding. Perfect. That was polyphonic music. This group was just as important as this group. Thank you.